Halo anak, ketemu lagi nih dengan Pak Jarod. Walaupun tidak bisa tatap muka, kita belajar lewat video ini ya. Oke anak-anak, kali ini kita akan bahas mata pelajaran IPA tema 8. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Di tema 8 anak-anak, kita akan bahas siklus air ya, siklus hidrologi atau siklus air, perputaran air. Oke. Langsung aja, nomor 1. Berikut ini merupakan manfaat air bagi tumbuhan ya, bagi tumbuhan. Nah, ternyata tidak hanya manusia anak-anak, ternyata tumbuhan hewan itu juga membutuhkan air. Nah, yang ditanyakan nomor 1, ini manfaat air bagi tumbuhan. Mencuci pakaian, nah ini manusia salah. Proses fotosintesis, oke. Karena proses fotosintesis itu membutuhkan air dan juga sinar matahari. Memasak makanan, ya namanya fotosintesis ya. Kalau pada tumbuhan namanya fotosintesis. Kalau yang ini pada manusia ya. Tempat hidup hewan akan ditanyakan tumbuhan ya anak-anak. Jadi jawabannya B. Nomor 2, Ratna sedang melaksanakan percobaan menggunakan plastik bening. Plastik bening anak-anak yang kering di sekolah. Yang membentangkan plastik bening di atas tanah pada saat terik matahari. Setelah beberapa saat, bagian dalam plastik terdapat titik-titik air. Tiba-tiba titik air tersebut terjadi karena kita pahami lagi soalnya. Ratna sedang melakukan percobaan menggunakan plastik bening yang kering. Tadinya kering ya anak-anak, tadinya kering. Ia membentangkan plastik bening di atas tanah. Oh, di atas tanah ya, berarti membentangkan plastik kering di atas tanah. Nah, tanahnya, kalau di tanahnya kan pasti ada kandungan ya, ada kandungan airnya walaupun sedikit ya anak-anak. Ada embun, ada uap yang nempel di tanah. Nah, kenapa kok ada titik-titik air setelah kena panas matahari? Ini jadi ada yang dalam ada titik-titik air. Wah, pasti airnya kan dari tanah anak-anak. Nah, air tanah menguap karena adanya angin, bukan adanya angin, tapi adanya air tanah menguap karena panas matahari. Nah, itu membuktikan bahwa air yang ada di permukaan bumi, entah itu di daun, entah itu di sungai, di danau, di tanah pun, itu ketika kena panas matahari dia juga akan menguap. 3. Evaporasi terjadi pada nomor evaporasi itu penguapan ya anak-anak. Eva itu penguapan. Nomor 1 berarti. Nomor 4. Kondensasi merupakan salah satu proses yang terjadi pada daur air. Kondensasi itu nomor 2 tadi ya, atau pengembunan. Kondensasi terjadi karena titik air yang melimpah sehingga menjadi air hujan. Oh, ini presipitasi, salah. Ini presipitasi. Masuknya air hujan ke dalam bumi, ini infiltrasi ya anak-anak. Uap air berubah menjadi titik air karena tekanan udara yang rendah. Nah, ini atau kena dingin ya. Jadi tekanan rendah itu karena kena dingin. Air di bumi terkena panas. Nah, ini evaporasi. Oke. Jawabannya C. Berikutnya nomor 5. Pembangunan saat ini berkembang dengan pesat. Lahan yang semula hijau dirombak menjadi bangunan-bangunan dengan berbagai kegunaan. Pembangunan tersebut juga tidak selalu diikuti dengan AMDAL. AMDAL itu hubungannya dengan pengaruh terhadap lingkungan ya anak-anak. Jadi dampak dari pembangunan itu apakah berpengaruh terhadap lingkungan? Itu namanya AMDAL. AMDAL itu kalau kepanjangannya analisis mengenai dampak lingkungan. Itu namanya AMDAL ya. Analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi ketika contohnya ya reklamasi pantai ya, nanti dampaknya gimana, atau pertambangan di suatu tempat, nah nanti dampaknya gimana, kamu buang sampah di sungai, nah nanti dampaknya seperti apa, itu namanya AMDAL. Dampak dari kegiatan tersebut pada siklus air adalah pembangunan ya, berarti pertumbuhan awan makin kecil, enggak, salah. Air limbah meningkat, enggak. Terhadap daur ya, siklus air ya, terjadinya hujan lebat karena meningkatnya pertumbuhan awan, enggak. Suhu di bumi meningkat yang berkaitan meningkatnya penguapan. Suhunya meningkat. Oh iya bener ya. Kenapa kalau suhunya meningkat? Ya tadi anak-anak, pohonnya ditebangi semua, akibatnya suhunya jadi lebih panas. Nah, jadi
akan meningkatkan penguapan yang nanti akan jadi musim kemarau. Jadi jawabannya D. 6. Berikut ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam melestarikan air di daerah pegunungan berkapur. Contohnya di tebing Breksi itu loh, itu berkapur ya. Pembuatan embung. Nah, di sana ada embung Langgeran itu anak-anak. Nah, di Gunung Kidul itu ada. Jadi agar kalau berkapur tuh ketika hujan airnya langsung meresap ya sampai ke dasar ya, anak-anak. Nggak bisa tertahan di dalam tanah gitu. Makanya agar airnya itu bisa tertahan, itu dibikin embung. Embung itu penadah, penyimpan sementara air, kayak waduk lah gitu. Kalau penghijauan di lereng bisa, tapi prosesnya lama ya. Karena nunggu tanamannya tumbuh besar dulu, baru nanti bisa. Karena di sini yang ditekankan adalah berkapur, biasanya untuk irigasi. Berikutnya nomor 7. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis tanah yang sangat baik untuk menyerap air adalah nomor daya serap air. Wow, daya serap tinggi ya, pasir. Sangat baik untuk menyerap air. Yang menyerap air berarti yang nomor 4 ya anak, semakin tinggi. Nah, contohnya gini anak. Kamu menuangkan air 1 gelas di tanah liat, gambut, gamping dan pasir. Pasti yang akan lebih cepat meresap itu yang di pasir. Kamu punya pasir. Kamu tuangkan air 1 gelas, nanti langsung akan meresap. Beda dengan di tanah, beda dengan di lantai, di tanah liat, di lempung, nah itu akan lama. Kenapa? Karena pori-porinya pasir itu renggang, sehingga airnya akan lebih mudah masuk. 8. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kekurangan ketersediaan air tanah adalah pengaspalan jalan, pembuatan. Nah ini anak-anak pengaspalan jalan. Jalannya di aspal, yang tadinya air hujan bisa meresap di tanah itu karena di aspal, maka tanahnya tertutupi oleh aspal. Akibatnya airnya nggak bisa meresap dan berdampak pada air tanah yang berkurang. Berikutnya, pengerasan jalan dengan cor blok. Kalau cor blok masih bisa ya anak, ada celah-celahnya itu loh. Di depan sekolah kita kan pakai cor blok ya itu. Jadi masih ada celah-celahnya. Kalau aspal kan sudah nggak ada celahnya. Ini juga salah berarti. 9. Air tanah adalah air yang tertampung pada sebuah cekungan di permukaan tanah. Bukan permukaan, di dalam tanah ya. Air yang mengalir pada sebuah cekungan. Nah, ini limpasan namanya, atau air sungai meresap dalam permukaan tanah dan tersimpan dalam tanah. Nah, di dalam tanah anak-anak namanya air tanah. Air yang paling banyak kita gunakan adalah air tanah, karena lebih jernih, lebih bersih, karena mengalami penyaringan secara alami. 10. Siklus air dipengaruhi oleh adanya lapisan ozon. Lapisan ini merupakan uap air yang terbang ke angkasa sehingga terjadi titik-titik air. Akibat yang terjadi dengan menipisnya atmosfer bumi terhadap siklus air adalah terjadinya kemarau panjang. Sering terjadi hujan lebat. Terjadinya kemarau panjang ya anak-anak. Kenapa kemarau panjang? Kan suhunya akan semakin tinggi. Ya, suhunya semakin tinggi, jadi kemaraunya akan lebih panjang lagi. Karena airnya pada menguap, mengakibatkan air di permukaan itu akan habis. Makanya kemarau panjang. 11. Akhir-akhir ini sering terjadi banjir di beberapa kota besar di Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh air limpasan yang tidak dapat terserap oleh bumi. Infiltrasinya terganggu ya. Infiltrasi terganggu. Kondisi tersebut bisa terjadi karena pembangunan perkotaan dilakukan dengan mengeruk bantaran sungai untuk mengalirkan air hujan. Enggak. Ini tepat ya. Jadi aliran sungai dikeruk, diperlebar, diperdalam agar ketika ada hujan airnya bisa tertampung di sungai. B. Pembuatan perkotaan dilakukan dengan memberikan ruang terbuka hijau. Nah, ini bagus. Amdalnya ada berarti ya. Pembuatan biopori. Nah, ini bagus. Pembangunan perkotaan menyebabkan pori-pori tanah tertutup. Nah, ini anak-anak yang tidak tepat ini ya. Jadi ketika pori-pori tanahnya tertutup, ya udah airnya tidak bisa meresap. Akibatnya apa? Akibatnya airnya akan menggenang. Kalau jumlahnya banyak akan terjadi banjir. 12. Kriteria air bersih meliputi 3 komponen, yaitu
fisik, kimia, kandungan mikro ya. Tiga kan anak, fisik, kimia, kandungan mikrobanya. Tuh. Kalau warna air itu termasuk fisik ya. Fisik. 13. Ciri-ciri air bersih ditunjukkan oleh nomor tidak berwarna, beraroma, berasa asin, tidak berasa. Ini anak-anak, tidak berwarna 1 dan 4. Oke, 1 dan 4. Kalau udah beraroma berarti ada campurannya. Kalau udah asin berarti juga ada campurannya. Oke, lanjut nomor 14. Air sungai di samping rumah Adi berbau tidak sedap, guys. Ini berarti limbah nih ya. Selokan mampet ini tidak terlihat lagi ikan-ikan di sana. Wah, pencemaran nih. Nah, ini sangat berbeda dengan waktu dulu. Penyebab kondisi sungai di samping rumah Adi, air sungai mengandung lumpur sehingga air menjadi keruh dan ikan-ikan mati. Enggak ya, kalau hanya lumpur aja enggak. Air sungai menggenang sehingga ikan-ikan di sungai tidak dapat bernafas. Enggak juga ya. Air sungai menggenang. Air sungai tercemar. Ini zat kimia, jadi jawabannya C. Debit air di bumi jumlahnya terbatas sehingga kita perlu melakukan penghematan air. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menghemat air adalah debit air di bumi jumlahnya terbatas sehingga cara menghemat ya, berlebih dalam menyimpan tanaman, menyiram tanaman. Jangan, tambah mati nanti. Membiarkan saluran air yang bocor, jangan, harus ditambah. Selalu mencuci tangan kendaraan setiap hari, jangan. Kalau kotor aja, seminggu sekali aja. Menutup keran air setelah tidak digunakan. Oke, jawabannya D. Lanjut untuk uraian anak-anak. Sebutkan 3 manfaat air bagi kehidupan manusia. Banyak ya, olahraga, transportasi, memasak, minum, mencuci, banyak lah. Gampang nih, 3 aja menyebutkan 3. 17. Banjir selalu melanda kota-kota besar saat hujan turun. Kejadian tersebut diakibatkan sulitnya air hujan terserap ke dalam tanah. Jelaskan pendapatmu upaya untuk mengantisipasi. Nah, untuk mengantisipasinya berarti harus pertama membuat lubang biopori atau sumur resapan ya, membuat sumur resapan supaya air hujan itu bisa mudah segera masuk ke dalam tanah tuh. Itu upaya mengatasinya. Nah, banjir selalu melanda kota-kota besar saat hujan. Kejadian tersebut diakibatkan. Nah, terus berikutnya di setiap rumah harus menyediakan tadi biopori atau lahan terbuka hijau. Bisa taman kota, hutan kota, itu bisa. Itu ya. Tuh. Jadi harus menyediakan tempat resapan air. Itu anak-anak. Untuk pembahasan materi TKM tema 8 tentang siklus air. Nah, jangan lupa tetap belajar dan bisa baca-baca buku dan menyaksikan video-video yang ada di YouTube. Semoga kalian besok bisa mengerjakan soal TKM dengan mudah dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.